akan mendiskusikan terkait peta kendali atribut. Masih ingat apa bedanya atribut dan variabel? Minggu lalu sudah saya sampaikan. Apa bedanya atribut dan variabel? Halo? Oh iya, kemarin ada slide yang mungkin terjemahannya lari. Ingat nggak? Petaran itu lari. Itu karena saya, kalian ingat kan hari Kamis itu saya sudah share PPT-nya, kemudian waktu sahur saya tambahkan, dan itu saya tidak sempat lagi mengoreksi. Saya punya slide yang berbahasa Inggris. Nah, kemudian saya kopikan ke situ, tapi saya coba bantu untuk mempermudah dengan translate, ternyata ada yang tertinggal. Ya, saya terlewat mengoreksi. Jadi nanti kalau kalian menemukan yang slide yang lalu itu ada kata lari, itu salah ya, harusnya itu peta run chart itulah intinya. Bukan run dalam artian lari ya, tapi di translate-nya kan run-nya itu lari begitu. Oke, ada yang ingat apa itu peta kendali atribut dan peta kendali variabel? Kemarin variabel apa? Oh, lupa semua. Lupa semua atau tidak paham kemarin? Ini minggu lalu sudah saya tekankan bahwa kalian harus tahu bedanya. Ya, mungkin kalau rumus-rumus lupa itu wajar ya, tapi untuk pemahaman ini, ya betul Yogi ya. Jadi variabel dapat diukur dan diekspresikan dengan angka ya. Sementara kalau atribut itu tidak. Terima kasih Yogi. Oke, ini saya refresh sebentar. Ada peta kendali itu, ada peta variabel dan juga peta atribut ya. Kita kemarin sudah membicarakan peta variabel dengan n-nya, jadi ini sama saja sebenarnya, cuman istilahnya saja kita menggunakan apa ya? Intinya rumus-rumusnya itu ya sama lah ya. Jadi kalian hanya perlu mengetahui bahwa ini loh peta variabel dan ini peta atribut gitu. Pada dasarnya rumusnya itu sama dan pembuatannya juga sama. Oke, di sini peta kita ke peta atribut ya. Jadi ada dua peta atribut, yaitu peta untuk item yang cacat dan juga untuk cacat. Jadi item yang cacat itu seperti apa, sementara yang cacat itu seperti apa. Nanti kita akan diskusikan. Jadi di sini ada yang n konstan dan juga n variabel. Maksudnya n variabel itu sampelnya berubah berbeda-beda ya. Kalau n konstan itu sampelnya tetap. Jadi misalnya pada pengambilan pertama ini lotnya sampelnya itu adalah 100 misalnya. Gitu ya. Jadi dia ada 100. Yang kedua juga 100 gitu. Yang ketiga juga 100 gitu. Misalnya seperti itu. Sementara yang n variabel itu berbeda. Pada pengambilan pertama sampelnya itu 100 misalnya. Kemudian pada pengambilan kedua sampelnya itu 80. Pada pengambilan ketiga mungkin bisa 110 gitu. Jadi berbeda-beda, tidak konstan atau tidak tetap gitu. Petanya ini untuk yang item cacat atau unit cacat itu bisa terdiri dari dua, yaitu peta P atau NP. Sementara untuk yang cacat itu ada peta C dan peta U. Oke, di sini adalah peta kendali atribut ya. Jika karakteristik kualitas tidak dihitung berdasarkan satuan pengukuran tertentu tadi ya, dan biasanya jumlah unit produk yang sesuai maupun tidak sesuai dihitung berdasarkan berapa jumlah unit produknya. Jadi contohnya misalnya retak, cacat sobek, cacat mungkin pil atau pecah gitu ya. Mungkin juga kotor gitu ya. Atau tergores gitu. Kalau misalnya apa namanya? Produk baru elektronik misalnya, itu misalnya tergores dan lain-lain. Kalau produk kimia misalnya apa ya? Kalau di kimia apa misalnya? Kalian bisa berikan contoh produk yang tidak diukur. Jadi kita hanya bisa melihat
ini tidak sesuai atau sesuai? Warna larutan, Bu. Oke, warna larutan ya, itu tidak bisa kita ukur kan? Kita nggak bisa memberikan angka, numbering. Ya, misalnya warna larutan. Nah, ini kemudian istilah yang ada, itu ada istilah cacat dan juga istilah conforming atau non-conforming ya. Jadi ada istilahnya conforming atau non-conforming, atau cacat, tidak cacat. Ada yang mengistilahkan go, no go. Jadi istilah-istilah yang dia lebih ke kualitatif gitu. Yang kedua ini masih tadi ya, tidak berubah skala perburuan, tidak berubah. Jadi ini harus, tidaknya ini harus digarisbawahi ya. Tidaknya harus kalian garis bawah. Ini ada kata tidak. 3 jenis peta kendali atribut tadi di awal sudah saya refresh ya. Jadi ada P dan NP, ini unit cacat. Kemudian ada C dan U, ini keduanya adalah jenis cacat. Bedanya seperti apa? Ini kalian lihat di sini. Kalau misalnya satu item handphone ini saya bilang cacat, itu dia masuk apa? Masuk unit atau masuk jenis? Jadi saya punya HP ini cacat, gitu. Saya nilai dia cacat. Meskipun dia punya 3 kecacatan. Jadi ada layar retak, tombolnya rusak, touchscreen-nya tidak sensitif. Nah, mana yang termasuk jenis, mana yang termasuk unit? Unitnya berapa kalau di sini? Saya punya satu handphone ini. Dia cacat, berarti unitnya berapa? Kemudian jenisnya? Jenis. Kalau jenisnya? 3. Jadi ini ya yang membedakan, ini nanti bisa kita ukur dengan apa tadi? Kalau unit itu? Unit bisa kita ukur dengan P dan NP, ya. Ini dengan chart P atau NP. Sementara kalau jenis kita ukur dengan C atau U, gitu. Nah, di sini coba kalian isi di sini, misalnya saya ada 100 lot. Ya, kemudian di sini sampelnya ada berapa? Jumlah sampel yang diambil dalam lot itu berapa? Di gambar. Lihat gambar. 8, Bu. Oke, jadi sampelnya ada 8. Kemudian cacat unitnya ada berapa? 3. Oke, ada 3. Kemudian layar retak ada berapa layar retak? 1. 1. Tombol rusak? Ada 3. Tombol rusak ada 3. Touchscreen? 1. 1. Oke, jadi unit cacatnya berapa unit cacat? Jadinya adalah 3 ya. Sementara untuk jenisnya itu jadi berapa jenisnya? Lot tersebut jenisnya ada berapa? 3. Jumlahnya? 5. Jadinya 5. Gitu ya. Jadi dari sampel yang kita ambil ini, ya, unit yang cacat itu 3,
tanpa melihat jenis. Sementara jenis cacatnya itu ada 5. Ini nanti kita ukur dengan C atau U. Sementara untuk unit itu kita ukur dengan P atau NP. Sampai sini paham ya? Perbedaannya ya. Oke, paham? Coba diketik. Ada yang belum jelas? Nanti kita Paham, Bu. ulang. Oke. Oke, silakan diketik. Karena kan mungkin tadi yang ngomong hanya 1-2 orang saja nih. Yang lain coba sudah paham atau belum perbedaan antara unit cacat dan juga jenis cacat serta jumlahnya. Oke. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita ke peta kendali P ya. Jadi di sini ada istilah-istilah ya dalam P chart nanti itu ya. Ada yang pertama kalian perlu tahu adalah N. Ya. N dan M itu hati-hati jangan sampai terbalik atau keliru ya. N itu jumlah unit yang dipilih dalam random sample. Kalau tadi N-nya itu berapa N-nya kira-kira? Delapan. Iya, N jumlah unit yang dipilih dalam random samples itu 8 ya. Kemudian jumlah unit yang tidak sesuai dalam populasi, D. Berapa tadi? 3. 3 ya. Jadi ada 3 yang cacat. Kemudian P probabilitas tidak sesuai, ini bisa kita cari ya, P-nya. Kemudian M jumlah atau frekuensi pengambilan sampel, tadi belum ada ya. Jadi misalnya kita mengambil sampel dalam sehari, misalnya kita ngambil pagi, siang, sore 3 kali. Berarti makanya M-nya adalah 3. Jadi frekuensinya berapa sih kita mengambil sampel itu? Ya, misalnya di situ adalah 3. Oke, ini rumusnya ya. Jadi ini sebenarnya rumus umum yang tergantung tadi ya, tergantung kita pakai peta apa gitu ya. Ini kan sebenarnya plus minus kalau UCL itu plus, kalau LCL itu min gitu ya. Kemudian 3 ini sebenarnya 3 ini adalah kemarin apa kita? Ada 3 varians ya, 3 sigma ya. Jadi kita ini adalah 3 sigma itu adalah apa ya? Dia general rumus umum gitu ya, rumus umum. Bisa diganti 2 nggak, Bu? Bisa saja diganti 2. Bisa diganti 2, kemudian bisa juga diganti 4 misalnya, 4 sigma atau 2 sigma gitu ya. Apa namanya? Itu tergantung dengan kebijakan dari perusahaan. Pertama, yang kedua, kalau rumus yang kemarin kalian punya tabel tuh, tabel ada A1, A2 dan sebagainya, itu biasanya template-nya adalah ininya sama dengan berapa? 3 ya. Jadi template rumus yang kemarin ketika kita membuat control chart variabel itu ketika sigmanya adalah 3 gitu. Kira-kira kalau sigma 3 dengan sigma 2 itu lebih ketat mana? Misalnya saya punya ini LCL dan UCL, ini LCL-nya. Kemudian juga UCL-nya. Nah, sigma 3, kalian lihat ya, sigma 3 dan sigma 2 misalnya, itu kira-kira lebih ketat mana sih? Kalau saya punya control chart seperti ini. CL-nya ini kan berarti P ya, P. Kalau ini lebih kecil, maka UCL ini misalnya UCL 1, LCL 1.
Maka UCL yang kedua itu di mana? Di bawahnya UCL 1 atau di atasnya? Kalau sigmanya saya ganti 2. Berapa? Gimana? Di atasnya UCL 1 atau di bawahnya UCL 1? Ini kan template 3 ya, template 3. 3 sigma. Lah kalau 2 sigma, ingat nggak kemarin kita ada warning limits? Warning limitsnya tuh 2 sigma atau 4 sigma? Di titik mana dia warning limits? Di bawahnya ya. Jadi memang kita ketika logikanya misalnya taruhlah di sini P-nya 3 misalnya. P-nya 3, kemudian di sini UCL-nya adalah 5 misalnya. Ya. UCL-nya 5 atau misalnya 3 tambah 3 kali 1. Misalnya ini misalnya sigmanya 1. Ya, jadi kan akhirnya di sini 6 ya. 3 tambah 3 kali 1 kan 6. Kalau ini kita ganti 2, berarti 3 tambah 2 kali 1. Jadinya berapa? Jadinya 5. 5. Jadi kan dia ada di bawah. Jadi kita punya kemarin warning limit itu kalau dia batasannya adalah 2 sigma. Begitu. Jadi lebih ketat. Peta kendali kita akan lebih ketat lagi dibanding peta kendali yang 3 sigma gitu. Ya. Tapi memang template-nya umumnya itu 3. Oke, ini contoh soal. Ini saya ini ya PPT-nya betul dari bukunya Montgomery ya, buku Montgomery. Kalau tidak salah ini ada online, kalau nggak salah saya lupa. Online atau saya nggak tahu dapat dari mana, ini sudah lama sekali. Sepertinya bisa didapatkan online PPT-nya. Tapi tadi saya ambil beberapa yang akan saya sampaikan hari ini saja. Jadi di sini kita lihat ini contoh soalnya ya. Contoh soal sampel size-nya itu 50. Mungkin saya lingkari yang tidak terlihat. Kemudian dia mengambil 30 kali 30 sampel. Ini berarti apa ini? 30 sampel. Tadi ada N, M, kemudian D. N-nya apa N? N-nya berapa? 30. Itu apa? 30 itu apa? Nano apa? N. N nano. Ya. Nano apa mama? 30 N atau M? Yang M, Bu. M. Mama, oke. Ini 30. Sementara N-nya? 50. N-nya 50. Oke, sementara D-nya? D-nya berapa D? D-nya tergantung ya. Kalau misalnya sampel pertama, berarti D-nya berapa? 12. Iya, sampel pertama D-nya 12. Kalau sigma D, penjumlahan dari seluruh D itu adalah 347 ya. Ini sigma D. Jadi D1 sampai D30. Ini kan sebenarnya ada 2 tabel. Ini cuman dijadikan 1. Ini ada 2 tabel seperti ini. Jadi ini D1 itu 12. Kemudian P, di sini P topi itu adalah 0,24 dari mana? P topi ini 0,24 dari 12
dibagi apa? 12 dibagi dengan jumlah unit. iya, jumlah sampel size-nya ya. Jumlah sampel size-nya 50, itu berarti dia 12 dibagi 50 sama dengan 0,24 gitu. Jadi sampel size-nya ini 50. Sampel size ini berarti dia ini konstan atau variabel? Maksudnya konstan atau berubah-ubah? Konstan. Iya, Konstan. konstan. Konstan yaitu berjumlah 50. Jadi ini maksudnya di sini 50 gitu ya. Sampel number 1 dia ngambil 50. Ternyata non-conformingnya adalah 12. Sehingga P-nya itu adalah 12 dibagi 50. Gitu. Kemudian pada mungkin 1 jam kemudian dia ngambil lagi 50. Ya. Ternyata yang non-conformingnya adalah 15. Sehingga 15 dibagi 50, P-nya adalah 0,3. Begitu seterusnya ya, sampai pada pengambilan sampel yang ke-30. Begitu ya. Nilai ini ya, nilai P rata-rata ini sebenarnya riskan kalau kalian menjumlahkan dari titik ini 1 sampai terakhir, itu riskan hasilnya. Bisa saja kan ini nanti jadi, ini berawal dari pembulatan. Ya enggak? Paham nggak maksud saya? Belum, bagaimana? Jadi nilai ini itu riskan ketika kalian dapatkan dari nilai ini ya, P rata-rata. Ini kan sebenarnya penjumlahan dari ini toh. P topi 1 sampai P topi 30 kan? Iya enggak? Iya. Iya. Tapi dia juga dari sebenarnya P itu dari mana sih tadi? D dibagi dengan N kan? N sampel kan? Ya. Nah, karena bisa saja ini adalah nanti, misalnya nih 0,2, aslinya mungkin 0, ini pas ya 24 ya, mungkin yang angkanya agak susah tuh apa ya? Intinya bisa saja kita menaruh ini adalah pembulatan begitu, sehingga nanti di sini bisa saja hasilnya berbeda ya. Jadi mestinya kita ngitung ini tidak dari penjumlahan P topi, tapi kita hitung dari penjumlahan ini 347 ya dibagi dengan N kali M. Jadi berapa? 347, ini saya sambil ngitung. Kalian pegang kalkulator enggak? Dibagi N-nya 50 kali 30. Jadi ketemunya adalah 0,2313. Jadi ini ya sebenarnya bisa didapat dari penjumlahan P topi. P topi 1 sampai P topi 30. Tetapi untuk lebih telitinya, karena kita tidak tahu apakah ada pembulatan atau ya pembulatan terutama ya, pembulatan ke depan atau ke belakang dan sebagainya, perhitungannya tidak dari penjumlahan ini, tapi dari rumus ini. Yaitu D dibagi N kali M. Sampai di sini paham? Boleh bertanya? Silahkan kalau mau bertanya. Kalau sudah paham,
Saya lanjutkan. Jadi di sini contohnya adalah frozen orange juice concentrate is packed in 6 ounce cardboard cans. Jadinya dia orange juice ya. Orange juice yang dikemas dalam kaleng gitu ya. Kemudian ingin dicek gitu ya. Ingin dicek atau diinspeksi kalengnya tersebut. Dan ini hasilnya. Pengambilan tiap kali inspeksi itu adalah 50 sampel. Ya. Pada sampel pertama ternyata diperoleh non-conformingnya adalah 12. Ya. Sampel fraction non-conformingnya ini berarti persentase lah ya. Persentasenya itu adalah 12 dibagi dengan sampel 50. Jadinya adalah 0,24. Untuk membuat peta kendali kita perlu tahu central line atau CL-nya ya. Kita peroleh dari mana? Dari ini. Rumus yang P rata-rata. Oke, saya lanjutkan. Kalian boleh bertanya kalau mau bertanya. Cukup? Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, ini. Ya. Diperoleh P-nya ini 0,2313 dari rumus ini. Ya. Kemudian kita, ini kan berarti CL-nya ya, ini CL-nya. Ini akan menjadi CL-nya atau senternya. Kemudian untuk UCL-nya, di plus minus, kalau UCL-nya plus, kalau LCL-nya itu minus. Ingat, kalau LCL-nya misalnya ketemunya di sini negatif, tetap kita bulatkan menjadi apa? Kalau negatif, kita buat titik apa LCL-nya? Apa ya? 0 ya. Kan kita nggak mungkin suatu hitungan itu negatif. Ya kan? Jadi kalau negatif, kita ganti menjadi 0. Ini hasilnya ya, hasil dari control chart-nya. Ini LCL-nya, ini UCL-nya. Ada berapa yang di luar peta kendalinya? Di luar atau di luar garis kontrol kita? 2, Bu. Oke, ada 2 ya. Di sini ada 2. Berarti kita perlu menganalisis ya. Perlu menganalisis. Jadi ini initial phase 1. Jadi ini pertama kali data yang pertama diperoleh dari perusahaan. Itu ada 2. Kita perlu tahu kira-kira kenapa. Begitu ya. Kalau misalnya kita sudah tahu ya, data ini bisa kita hilangkan. Ya, kita reduce. Oh, ternyata pada jam ke-15 nih ya, ini kira-kira 15 ya. Jam ke-15 misalnya terjadi pergantian shift karyawan misalnya. Jadi mungkin orangnya ini baru datang masih sangat semangat misalnya nih ya. Kemudian yang ke ini kenapa? Jadi kita analisis. Nanti dalam soal kalau misalnya kita di sini diketahui di analisis, kita bisa membuat jadi kita hilangkan, kemudian kita membuat control chart yang berikutnya, yang revisi begitu. Tapi kalau tidak tahu ya sudah, berarti kita biarkan dia apa adanya. Kalau kita nggak tahu, unknown ini tidak jelas kenapa sebabnya, berarti kita biarkan saja.
Ya, ini ya. Sorry. Sampel 15 dan 23 kita eliminate ya. Tadi ketika kita tahu ternyata dia sebabnya adalah bla 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 misalnya. Tentu saja ini kita tahu kalau misalnya kita di lapangan ya, kita kira-kira kenapa begitu. Tapi kalau kita tidak kenal atau tidak tahu ya kita nggak bisa mengidentifikasi. Fungsinya kontrol channel itu tadi mengidentifikasi sebenarnya. Memang ini untuk kemarin kita jelaskan untuk di lantai produksi ya, untuk proses di lantai produksi. Kemudian kita akan membuat new center line ya, and device control limits dihitung lagi ya. Center line yang baru kita hitung dengan mengeliminir yang 15 dan 23 tadi. Tentu saja kalau 15 dan 23 kita hilangkan, berarti semua notasi berubah kan? Nah, 15 ini kita hilangkan, 23 juga kita hilangkan. Berarti hati-hati M-nya berkurang 2. Kemudian ini D-nya juga 347 dikurangi berapa? Kurangi berapa? 347 dikurangi berapa? Kalau nomor 15 dan 23 kita hilangkan. 46. 46 ya. Jadinya berapa? 301 ya. 301 dibagi, kita lihat nih, 301 dibagi 28, N-nya tetap ya, sampelnya tetap 50 kan. Jadi ini kita punya P yang baru, 0,2150. Itu, kemudian, nah ini kalau di sini asumsinya ketika yang ke-15-nya adalah new material, sementara yang ke-23 ini adalah new operator. Ya, tentu saja ini analisis dari perusahaan ya. Ini yang pertama, kemudian diestimasi, estimasinya nggak ada ya. Kontrol yang estimasinya nggak ada ternyata. Maksudnya gambarnya nggak ada. Kalian bisa coba sendiri ya. Oke, kemudian selanjutnya dia menambahkan gitu ya. Dia melakukan penelitian lagi apa? Dia melakukan inspeksi lagi. Jadi ini lanjutannya 31 kalian lihat. Dia melanjutkan inspeksinya ya, tetap dengan N-nya tetap 50. Begitu. Berarti kalau sampai 54 di sini 133 ya, berarti berapa ini? Kita lihat ada rumusnya sebentar. Berarti D-nya kan 133, itu M-nya berapa ya? 31, 20, 25 ya? Bener nggak? Empat. Iya. Jadi ini P itu berasal dari sigma D 133 dibagi M-nya ini 24 ya. Kali berapa? 50. Oke. Kali 50. Ya, jadi ketemunya adalah 0,1108. Ini
center line yang baru. Ya, setelah diobservasi tadi ternyata penyebabnya adalah tadi ya new material dan juga new operator ya. Kemudian diambil lagi sampling kembali. Ini dia punya center line yang baru. Nah, ini. Ini pada penelitian yang berikutnya ya. 31. Ini yang kedua, ini tadi yang pertama. Ini tadi yang pertama. Ini estimasi masih ibaratnya masih belum jelas ya. Belum jelas. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan kembali, ini seperti ini. Oke. Jadi ini ceritanya ketika dia sudah tahu seperti ini ya, sudah tahu, kemudian dia buang kan datanya dia buang sehingga dia punya UCL LCL yang baru tadi ya, yang kita menggunakan M-nya 28, ini yang baru revise UCL dan LCL ya, kita menggunakan revise LCL dan UCL yang baru ya, sehingga kemudian kita melakukan percobaan kembali ya, yang baru tadi kita melakukan percobaan kembali dengan data yang ke 31 sampai 54 tadi. Setelah material, operator dan sebagainya kita perbaiki, kemudian kita menghitung kembali ya data kita yang baru itu seperti apa. Ini ya. Nah, jadinya kalau yang ini tadi ini masih pakai UCL LCL revise yang 28, M sama dengan 28. Ya, kita lihat bahwa gambar kita yang kedua ini cenderung di bawah CL yang revise ya. Ini gambarnya di bawah CL yang revise. Kemudian ini gambar yang kedua ini kita buat batas yang baru lagi. Ternyata kok cenderung ke bawah nih, kita perlu batas yang baru lagi. Kita buat sehingga disinilah CL kita yang baru ya. CL kita yang baru bergeser ya kan, tadi awalnya di sini kemudian bergeser ke sini. Ini adalah new control limit calculate yang dihitung yang terbaru. Sementara ini yang estimasi yang pertama tadi ketika kita masih blank, kita masih belum ada ibaratnya history gitu ya, seperti apa proses kita hari itu gitu. Jadi ini masih awal pertama kali ya gitu. Jadi ada berapa kali kita menghitung tadi? Sampai di sini kita menghitung berapa kali? Berapa? 2 atau 3? 3, Bu. Oke, kita menghitung 3 ya. Yang pertama kita hitung apa adanya. Ya. Kemudian kita tahu tadi ada 2 yang di luar perhitungan kita keluarkan, kita buat yang kedua revise-nya. Ya, kita buat revise-nya. Kemudian setelah itu kita mengambil sampel kembali. Ya, kita mengambil sampel kembali, ternyata datanya sudah lebih baik dalam artian sudah kita perbaiki kan hal yang kita tidak inginkan tadi, datanya ternyata mengumpul di sini, kita buat lagi kontrol limit yang baru. Jadi ini yang ketiga. Itu untuk P ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya. Ukuran sampel tadi ya bisa konstan atau variabel, dalam artian tetap atau berubah-ubah. Kemudian frekuensi sampling tadi yang M tadi ya. Berapa kali sih kita mengambil sampling itu? Apakah
Kalau saya sehari, apakah 24 kali, misalnya 24 jam, atau misalnya sebulan 30 hari, jadi setiap hari satu misalnya. Jadi frekuensinya berapa? Kemudian yang ketiga adalah bobot peta kendali tadi ya, yang di situ template kita 3. Ya. Template untuk bobot itu umumnya adalah 3. Ya, bobot dari peta kendali itu umumnya 3. Kalau dibilang umumnya berarti bisa 2, bisa 4. Terserah ya, terserah yang. Jadi kalau lebih kecil dia akan lebih ketat, kalau lebih besar dia akan lebih longgar peta kendalinya atau batas kendalinya. Gitu. Nah, kemudian peta kendali NP. Ya, peta kendali NP. Ini rumus umumnya sebenarnya sama ya. Jadi kalau tadi P plus minus 3 akar gitu ya, ini juga sama. Jadi ini P dan NP. Kalau apa namanya? Di sini ada 3 cara untuk mengukur nilai dari peta ini ya. Pertama berdasarkan ukuran sampel ya. Ini untuk sampel yang variabel. Sampel yang variabel. Kalau sampelnya sama kan kita ini ya, tadi pakai P itu enak ya. Tapi kalau sampelnya bervariasi atau variabel, jadi sampel pertama kita ngambil 50 misalnya. Sampel kedua kita ngambil cuman 40. Itu bagaimana? Cara kita menghitung central line-nya itu gimana? Ya kan, masa kita nanti berbeda-beda atau seperti apa? Gitu. Nah, pertama caranya itu kita akan pelajari 2 ini saja, berdasarkan ukuran sampel dan berdasarkan rata-rata sampel yang lebih umum digunakan. Kalau standardized ini karena terlalu panjang jalannya, kalau di lantai produksi ini tidak umum digunakan begitu ya. Jadi lebih umum digunakan berdasarkan ukuran sampel atau berdasarkan rata-rata sampel gitu ya. Jadi ini untuk ukuran sampel